Saudara masih bersama dengan tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin, serta Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP PKS Mardhani Alisera. Bung Mardhani, tadi Anda belum menjelaskan leasing, maksudnya sewa gitu. Jadi gimana bayangan Anda? Pemda DKI waktu zaman Mas Jarot sampai sekarang sudah menerapkan tidak perlu ada mobil dinas. Oke. Mobil dinas itu banyak perawatannya, depresiasinya, tapi leasing itu lebih hemat, lebih mudah, kita dapat sesuatu yang baru dan diperbaharui selalu. Jadi, dan bahkan sekarang lebih banyak lagi, dan menurut saya akan banyak yang minat untuk menawarkan ke Pak Ali Ngabalin dan teman-teman pakai leasing aja gitu. Pakai leasing aja. Harus, bahkan itu bisa kalau durasinya panjang murah sekali gitu. Iya. Karena ada skema business to business ya. Kalau panjang, ya mereka pasti punya kepastian yang panjang juga untuk kemudian bisa mengukur resiko. Dan selalu fit, nggak perlu, karena begini Aiman, sekali kita beli ada divisi perawatan, nanti ada bengkel, ada pengeluaran A, pengeluaran B. Kalau ini pokoknya fungsinya aja, pokoknya ada kendaraan berkualitas yang bisa digunakan setiap saat, urusan lainnya oleh mereka gitu. Anda mungkin punya informasi selain DKI, daerah mana lagi yang menggunakan skema sewa ini untuk mobil-mobil operasional di pemerintahan? Gimana, Iman? Anda mungkin punya pengalaman, Bung Mardhani, selain di DKI Jakarta yang Anda sebutkan tadi, pada sejak zaman Gubernur Jarot Saiful Hidayat ya, itu ada daerah lain lagi nggak yang menggunakan skema sewa? Nggak beli lagi sekarang, tapi sewa. Saya yakin banyak ya, tapi karena dapil saya Jakarta, emang saya perhatiin Jakarta dulu gitu loh. Oke. Nah nanti bisa dicek gitu loh, bisa dicek. Saya ke Bung Ngabalin. Bung Ngabalin, Istana Negara kalah canggih dengan DKI Jakarta sejak zaman Pak Jarot loh. Iya, memang begini, tidak semua jenis kendaraan itu kan bisa disiapkan bengkelnya oleh umum. Tidak saja di Indonesia, di Eropa, di Amerika Serikat itu memang dalam servis kendaraan itu kan juga tidak semua orang bisa dengan gampang menyiapkan. Makanya itu kenapa kita membicarakan tentang pengadaan 4 unit ini dalam sisi transparansinya, kemudian akuntabilitasnya terkait dengan anggaran dan lain-lain. Tunggu sebentar Bung Ngabalin, maksudnya tidak semudah itu untuk menyiapkan. Iya. Maksudnya kalau sewa, nanti takutnya stoknya nggak ada gitu. Misalnya gitu, itu kekhawatirannya? Gini Mas Aiman, artinya mungkin tidak banyak orang tahu bahwa selama ini leasing yang dipakai oleh Sekretariat Negara dalam memberikan pelayanan kepada tamu-tamu negara dan VVIP. Tetapi yang lebih terpenting itu memang pada tahun 2021 itu Istana Negara di Kementerian Sekretariat Negara itu telah melakukan penghapusan beberapa kendaraan-kendaraan sekaligus dengan peremajaan kendaraan yang ada dalam tanggung jawab Kementerian Negara. Itu sebabnya sejak tahun 2018 tadi saya katakan memang pembahasan ini bukan ujuk-ujuk karena sadar akan pagu anggaran yang memang sangat minim dalam lokasi ini, maka pengadaannya itu bertahap. Nanti pada tahun 2022 ini kemudian 8,3 dan anggaran yang dipakai itu sekitar 7, sekian deh. Ya, saya paham, maksudnya Anda mengatakan bahwa ini sudah dikaji sejak lama, artinya studinya sudah lama. Pasti. Tapi secara logika benarkah kemudian membeli itu lebih untung ketimbang menyewa? Bukan persoalan lebih untung. Pertama ingat baik-baik. Kan ini soal keuangan negara. Makin banyak berhemat makin bagus, apalagi tengah COVID. Oh iya, tapi jangan lupa bahwa Sekretariat Negara itu dalam pengadaan kendaraan itu terkait dengan apa? Security. Kemudian safety terkait dengan apa? Terkait dengan tamu VVIP atau tamu negara. Yang pakai ini kan tamu negara dalam mendukung, ya kan, makanya tadi saya bilang, kendaraan ini dipakai untuk mendukung rangkaian kegiatan tamu negara. Sehingga maka harus ditahu bahwa kalau kendaraan sebelumnya kita pakai itu adalah leasing, memang membutuhkan waktu 4 sampai dengan 1 minggu sebelum tamu negara itu datang. Untuk apa? Untuk memastikan safety-nya, keamanannya, remnya, dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau kendaraan ini kan yang nanti diadakan oleh Sekretariat Negara ini kan memang dia ada di dalam istana, dia ada
dalam pengawasan Bapak Ibu yang Pas Pampres dan lain-lain sebagainya. Karena kita bicara adalah soal pengamanan, security, safety-nya, dan lain-lain sebagainya. Bung Mardhani, kalau menyewa security safety-nya dipertanyakan. Nanti remnya kenapa-napa dan lain sebagainya. Kalau seandainya beli semua dalam pengawasan Pas Pampres. Jadi security aman, safety-nya juga oke. Tidak, poinnya nggak di situ, Aiman. Poinnya nggak di situ, di mana kalau jadinya? leasing juga leasing setahun, mobilnya ada di sekretariat negara, bahkan kalau perlu Pas Pampres bisa ngecek selalu. Sama aja, kalau beli juga harus dicek juga ketika mau digunakan, karena memang itu prosedur yang sudah dilakukan. Tetapi di sini ada nilai moralnya, Aiman, bahwa pemerintah pusat memberi contoh, ayo anggaran kita terbatas, jangan diawur-awur, benar-benar efisien, gunakan pola-pola pendanaan. Pemda DKI sudah bisa, Aiman, dan itu bagus dicontohkan oleh pemerintah pusat. Bung Bayangkan Abalin, pengadaan ini baru masa sih ada Aiman. Oke, Baru silakan. nanti kita presidensi G20 itu banyak sekali. Kalau beli semuanya, habis itu cuma digunakan 2 bulan, 3 bulan, kasihan sekali rakyat, Aiman. Bung Abalin, Kita tidak bicara dalam penggunaan unit-unit untuk kepentingan G20. Artinya kalau dibandingkan antara DKI Jakarta dengan Istana Kenegaraan, tentu jauh langit bumi perbedaannya dari sisi apa. Saya kan bicara dalam posisi safety, kemudian terkait dengan 4 maksudnya safety gimana sih, Bung Abalin? Safety kalau dulu. seandainya sewa itu nggak safety, kalau sewa itu nggak secure, nggak aman dan nggak. Kan begini. Iya. Gimana jadinya? Logika yang harus dipakai itu adalah terkait dengan pengadaan kendaraan. Pertama, bahwa di sekretariat negara, di istana ini harus memang ada kendaraan yang memberikan dukungan dalam aktivitas kegiatan tamu-tamu negara atau VVIP. Kalau tadi kita bicara terkait dengan leasing, kemudian sewa lah gitu, maka dalam sepengetahuan saya beberapa kali untuk mengikuti tamu-tamu negara yang hadir itu, paling tidak 4 sampai dengan 1 minggu kendaraan itu memang harus dicek seluruh kesempurnaannya. Itu kan soal manajemen, Bung Abalin. Kalau seandainya memang mau dipakai minggu depan, perlu 1 minggu sebelumnya, ya disewanya dari seminggu sebelumnya atau 10 hari sebelumnya. Itu kan soal teknis aja. Iya, orang boleh bilang soal teknis. Tetapi dalam hal tanggung jawab dari sekretariat negara atau istana negara kan tidak seperti itu logika yang harus kita bicarakan dalam pengetahuan. Jadi logika seperti apa? Nah, logika itu yang saya katakan tadi, bahwa kendaraan ini menjadi bagian daripada tanggung jawab sekretariat negara untuk memang harus diadakan dalam rangka memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan tamu-tamu VVIP atau tamu-tamu kenegaraan. Saya belum mendapatkan poinnya. Kalau seandainya menjadi bagian dari tanggung jawab sekretariat negara, apa bedanya dengan sewa? Kalau kita bicara sewa kan terkait lagi dengan masalah, kan dalam posisi inilah ada 3 aspek. Aspek yang pertama itu adalah aspek efektivitas. Yang kedua itu adalah terkait dengan transparansi terhadap anggaran, kemudian akuntabilitas. Maka itu kenapa harus sekretariat negara kita memilih untuk pengadaan ini dibicarakan sejak tahun 2018. 4 unit kendaraan yang memang spesial disiapkan bagi tamu-tamu negara atau VVIP selama ada Bung Mardhani ke tanah air. Silakan Bung Mardhani. Aiman, saya dari tadi lihat Anda senyum-senyum terus. Anda mau jawab apa ini? saya sederhana. Ini tentang cara mengelola kegiatan. Paradigma dulu memiliki, paradigma sekarang mission accomplished. Yang penting ada mobilnya, aman, sesuai dengan karakter, sesuai dengan requirement, dan kita nggak perlu ada biaya perawatan, nanti parkirnya, nanti bengkelnya, nanti depresiasinya, nanti kasihan Aiman, harus, saya cuma mikir ini bukan 8 miliarnya ya, tetapi bahwa cara mengelola gitu loh. Dan ini lihat, nanti kita perlu lean teramping. Sekarang kita lihat demikian besar nantinya birokrasi kita, kasihan.
Istana perlu menjadi contoh teladan. Oke, Ayo, baik. gitu. Baik, terakhir Istana perlu menjadi contoh teladan. Ada komentar soal ini Bung Ngabalin? Saya berikan kesempatan terakhir pada Bung Ngabalin. Saya mau bilang bahwa tidak banyak orang luar yang tahu, termasuk mungkin Ustadz Mardani dan beberapa teman yang lain yang mengomentari masalah ini. Karena begini, kami pernah mengalami masa di mana pada waktu kendaraan-kendaraan spesial atau kendaraan-kendaraan khusus yang dipakai untuk melayani tamu-tamu negara atau VVIP itu, kita tidak temukan di Republik ini. Karena apa? Pada saat dibutuhkan itu memang sulit bagi Istana Negara. Itu sebabnya kenapa standar ini menjadi penting ditetapkan oleh Sekretariat Negara dan kendaraan ini menjadi penting untuk selalu ada. Sulit mungkin kalau datangnya mendadak, tapi kalau datangnya tahu, dijadwalkan tentu bisa dijadwalkan pula untuk sewanya. Tentu kan itu logika sederhana, Bung Ngabalin. Tidak begitu logikanya. Tidak begitu logikanya dibaca oleh pihak luar. Oke, baik. Apapun alasannya, tentu Sekretariat Negara dan kami-kami yang ada di sini akan punya pertimbangan dan lebih mengetahui dibanding dengan kawan-kawan di luar terkait dengan masalah kendaraan dan bagaimana pengamanan atas tamu-tamu negara yang datang. Baik, terima kasih. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden telah memberikan penjelasan tadi terkait dengan pembelian 4 unit mobil mewah untuk tamu negara. Bukan soal angkanya tadi disebutkan oleh Bung Mardani, tapi soal bagaimana mengelola keuangan negara itu menjadi contoh bagi yang lain. Tentu ini menjadi perhatian, kita cermati sama-sama. Terima kasih Bung Ngabalin, tenaga ahli utama kantor staf Presiden dan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Alisera. Selamat malam dan salam sehat selalu.